Beberapa jam lalu, Iran kembali menyerang. Bukan peringatan, bukan sekadar ancaman. Rudal diluncurkan, menembus sistem pertahanan Israel. Tel Aviv, Haifa, Dimona dilaporkan terkena dampak. Di tengah situasi itu, muncul tuduhan serius. Pembatasan terhadap jurnalis, akses informasi yang dikendalikan. Dunia tidak lagi melihat peristiwa yang sama. Ini bukan hanya perang senjata, ini juga perang narasi. Laporan mulai masuk. Sinyal panas terdeteksi. Aktivitas militer meningkat. Sistem pertahanan Israel berada di bawah tekanan. Mengapa? Karena pola serangan berubah. Gelombang awal, drone dan rudal dalam jumlah besar. Tujuannya menguji dan menguras pertahanan. Lalu, gelombang lanjutan, rudal dengan kecepatan tinggi dan kemampuan manuver. Sulit diprediksi, sulit dicegat. Dampaknya, sejumlah infrastruktur dilaporkan terganggu. Beberapa fasilitas energi mengalami kerusakan, termasuk area sensitif seperti Dimona, meski klaim ini masih diperdebatkan dan belum sepenuhnya terverifikasi. Pesan dari Teheran jelas, mereka siap membalas, dan dunia menunggu kepastian di tengah kabut informasi. Namun di balik ledakan, ada pertarungan lain, kontrol informasi. Di Amerika Serikat, perdebatan muncul soal batas antara keamanan nasional dan kebebasan pers. Beberapa pejabat menilai, pemberitaan tertentu bisa memicu kepanikan atau disinformasi. Sementara media besar seperti CNN, The New York Times, dan The Wall Street Journal mengklaim mereka hanya melaporkan kondisi di lapangan. Di Israel, sistem sensor militer memang diberlakukan dalam situasi konflik. Akses jurnalis ke lokasi sensitif dibatasi. Publikasi tertentu harus melalui persetujuan. Tujuannya menjaga keamanan. Namun, kritiknya jelas, apakah ini perlindungan atau pembatasan kebenaran. Di berbagai wilayah lain, termasuk Timur Tengah, laporan penangkapan warga yang merekam dampak serangan juga bermunculan. Pertanyaannya sederhana, seberapa banyak yang kita lihat benar-benar utuh? Di tengah pembatasan itu, beberapa suara tetap muncul. Jurnalis independen dan media non-arus utama terus melaporkan dari lapangan. Salah satu pengakuan menyebutkan, mereka melihat langsung dampak konflik, rumah sakit rusak, korban sipil, dan kehancuran di berbagai wilayah. Namun ketika rekaman dipublikasikan, sebagian konten dihapus, dibatasi, atau kehilangan jangkauan. Alasannya beragam, dari pelanggaran kebijakan hingga klaim misinformasi. Risikonya nyata. Dalam beberapa insiden konflik sebelumnya, jurnalis yang berada di zona perang tetap menjadi korban. Meski telah mengenakan identitas pers, ini menjadi pengingat. Dalam perang, bahkan saksi pun bisa berada dalam bahaya. Sekarang, mari kita lihat dengan kepala dingin. Konflik ini tidak berdiri sendiri. Ada rangkaian peristiwa sebelumnya, termasuk serangan terhadap target diplomatik dan militer di berbagai negara. Setiap pihak mengklaim bertindak untuk membela diri. Iran menyebut aksinya sebagai respons. Israel menyebut tindakannya sebagai pencegahan. Amerika Serikat berada di tengah dengan kepentingan strategisnya sendiri. Lalu bagaimana dengan pers? Di satu sisi,
kebebasan informasi dijunjung tinggi. Di sisi lain, pembatasan dilakukan atas nama stabilitas dan keamanan. Di titik ini, garis antara fakta, opini, dan propaganda menjadi semakin tipis, dan publik global harus menyaring semuanya sendiri. Sebelum Anda menutup video ini, berhenti sejenak, bukan untuk memilih pihak, tapi untuk bertanya, siapa yang mengatur informasi yang kita terima? Apa yang ditampilkan dan apa yang tidak? Apakah kita melihat keseluruhan cerita atau hanya potongan yang sudah disusun? Berpikir kritis bukan berarti menolak semua, tapi juga bukan menerima begitu saja. Jika Anda merasa video ini memberi perspektif baru, dukung channel ini, subscribe, like, dan bagikan. Informasi disusun dari berbagai sumber terbuka yang tersedia untuk publik, dan beberapa di antaranya masih berkembang serta memerlukan verifikasi lanjutan. Kami tidak mendukung kekerasan. Kami menolak pembungkaman pers dan penyebaran informasi yang menyesatkan. Perbedaan pendapat adalah hal wajar dan diskusi terbuka selalu kami hargai. Konflik mungkin terus berlanjut, narasi akan terus diperebutkan, namun selama masih ada yang bertanya dan masih ada yang mencari kebenaran, maka informasi tidak akan sepenuhnya bisa dikendalikan. Saya pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kritis, tetap rasional,